memancarkan dari satu jenis kekuatan itu. Bagaimanapun air keras ini memang sangat mematikan. Dari beberapa pengunjung, mungkin silakan. Tak ada gading yang tak retak. Demikian pedoman hidupnya. Namanya manusia, selalu ada kekurangan dan kelebihan. Bahwa ini adalah pendidik. Keris Keprabon diletakkan dekat dengan toples kaca yang berisi air raksa yang bereaksi dengan besi-besi sehingga menimbulkan busa putih. Air mendidih. Tatkala Ki Abbas menunjukkan kemampuannya yang disalurkan ke batang keris Keprabon, memancar satu kekuatan dari pusaka menuju toples. Dampaknya air keras berubah menjadi tawar dan netral, bahkan terasa seperti sari buah. Bahkan penonton bisa menikmati dan mencicipi air keras berubah menjadi minuman tersebut. Silakan Anda untuk mencicipi ini. Rasanya seperti kerating. Bahkan ini adalah suatu cairan yang mematikan. Silakan. Silakan. Jadi saya yakin Anda tidak apa-apa. Berubah warna. Saya yakin Anda tidak apa-apa. Silakan. Monggo. Monggo, Pak. Sedikit saja. Sedikit saja, Pak. Berubah seperti kerating, Pak. Bagaimana, Pak? Berubah? Berubah. Silakan, yang mau mencoba silakan. Silakan, silakan. Berubah ya? Nah, silakan. Coba. Boleh? Ya, boleh, silakan. Apa? Bagaimana? Berubah. Masam apa manis? Masam ya. Seperti kecut ya. Lagi, ada lagi, silakan. Ini benda besi ini akan habis. Ada yang mencoba lagi, silakan. Monggo. Tidak apa-apa. Gratis. Gratis. Saya berhalangan tidak bisa hadir, maka saya yang hadir karena sudah berjanji dengan panitia. Dan halaman saya ada di perumahan Ardi Mulyo Blok M nomor 10 Songsong Singosari. Jadi saya orang Singosari, di putra Arema asli. Ya. Nah ini untuk membuktikan bahwa putra Arema itu tidak bisa dibuat main-main oleh orang luar. Bahkan memang sangat disegani tentang masalah suprataturannya kalau dari Arema itu. Nah ini memang sangat terkenal. Coba Pak, silakan. Monggo, nggak apa-apa. Ayo. Nggak apa-apa. Ayo Pak. Silakan. Asik. Kalau di rumah jangan coba. Di sini saja.
disimpan. Tidak mendewakan, tapi pusaka ini mempunyai satu kemampuan dan daya yang luar biasa. Itu apabila diciptakan oleh seorang guru. Kan gitu. Mungkin yang lain. Dan pusaka ini apabila seorang empu yang diciptakan itu terdiri dari titanium dan batu meteor. Itu apabila diciptakan oleh seorang empu, karena ada dari Mojopahit, ada juga dari Pajajaran, ada juga dari Bali, ada juga dari Mataram. Nah ini ada juga dari Singosari. Nah ini berbagai macam pusaka ini yang tercipta oleh beberapa empu. Nah, ini memang sangat luar biasa. Pada zaman dulu itu di zamannya. Tapi sekarang sudah pakai nuklir. Nah ini berbeda. Maka kita sebagai bangsa Indonesia untuk melestarikan saja. Demikian saya rasa penjelasan kita. Saya rasa bagaimana? Ki Abbas Sugiono berpendapat, keris atau tosan aji lainnya pada umumnya juga menyimpan nilai-nilai sebagai barang antik, karya seni dan kelangkaan. Bahkan juga bisa ditambahkan punya daya spiritual tertentu. Nilai seninya berada pada ukiran dan lukisan logam, pamor pada bilahnya, ukiran dan jenis bahan yang dipakai pada pegangannya, ukiran dan bahan pada sarung wadahnya, batu permata, batu mulia dan emas yang dipasang pada tosan aji, serta kapan dan siapa pembuat serta pemiliknya. Celakanya, tingginya harga tosan aji di kalangan penggemar tersebut di lain pihak juga telah mendorong munculnya karya-karya manipulasi, yaitu keris baru direkayasa sedemikian rupa sehingga nampak seperti keris kuno atau antik. Ini memang sempat membuat kesal para penggemar keris kuno, sehingga mereka harus meneliti ciri-ciri keris baru yang direkayasa supaya seperti keris kuno. Namun keris baru yang harganya hanya sekitar 3-60 ribu rupiah, tetapi dengan rekayasa itu bisa laku dijual ratusan ribu sampai jutaan rupiah. Dengan suatu proses kimia, keris baru itu bisa dibuat kripis atau aus dan berpenampilan kuno. Memang kita kesulitan mengetahui secara pasti apakah keris logam tosan aji ini baru atau lama, karena belum ada alat yang secara mudah didapatkan untuk mendeteksinya. Alat yang dapat mendeteksi menggunakan isotop radioaktif saja saat ini hanya dipunyai beberapa laboratorium batang, badan tenaga atom, dan mereka tidak dikhususkan untuk tugas mendeteksi tosan aji. Ada tugas ilmiah lainnya yang dianggap lebih penting. Jadi masyarakat akan sulit mohon bantuan jasanya. Oleh karena itu Ki Abbas Sugiono AS memberi contoh gampang bagaimana melakukan tes apakah keris tosan aji ini memang barang baru atau jiplakan atau memang asli dan kuno. Maka dilakukan uji kemampuan tuanya. Jika memang barang kuno yang memiliki sesuatu kekuatan tuah yang hebat,
maka akan berpengaruh terhadap sesuatu yang kita inginkan, seperti dicontohkan dengan mengubah air keras menjadi minuman. Apakah hanya ini sarana uji kemampuan tua? Ki Abbas menyebutkan masih banyak sarana dan tester-tester yang lainnya. Dan perlu diketahui juga bahwa yang namanya roh itu adalah merupakan satu energi. Dan energi ini apabila kita kelola dan kita satukan, persatuan di antara alam roh dari satu benda pusaka dengan satu kekuatan batiniah kita yang bisa mampu mengendalikan. Nah, disitulah kita bisa merasakan satu kekuatan benda pusaka, baik itu dibuat oleh seorang guru pada zamannya atau bukan. Nah, dengan demikian satu kekuatan itu akan masuk di dalam satu pemiliknya yang selama ini mengelola jenis pusaka itu. Saya yakin bahwa batu meteor, inti besi, dan pembuatannya itu memang tidak segampang itu, karena memerlukan satu bertapa dan lelaku. Nah, terciptalah satu bentuk pusaka sehingga kekuatan itu dibentuk dari kekuatan energi yang dia menjalani tapa berata. Nah, dengan demikian itulah satu cuplikan jenis pusaka. Mudah-mudahan kelak akan diadakan kembali, akan kami persiapkan bagaimana kekuatan pusaka ini bisa mampu untuk menandingi dan bisa menembus di antara badan yang ada. Jadi kalau memang panitia ini memberitahu saya lebih dulu, itu akan saya praktekkan bahwa baja yang sekian banyak itu mampu menembus tanpa ada yang luka. Nah, ini ada satu jenis pusaka dan perlu persiapan yang memang betul-betul luar biasa. Nah, ini adalah sangat mendadak sekali, maka perlu untuk kita wujudkan dan kita beritahukan kepada masyarakat bahwa secara real, secara nyata, bahwa satu benda yang ada dan tercipta ini bisa untuk dibuktikan oleh masyarakat yang hidup di era globalisasi modern kan gitu. Tanya apakah nanti kalau udah jauh ini oh jangan Pak, jangan dicoba, nanti lantai aja retak, bahkan besi aja hancur, apalagi ini lebih keras daripada racun. Misalnya kalau ini udah jauh dari benda-benda ini langsung dibuang aja ya, jangan dicoba, nanti dicoba. Yaitu itulah merupakan satu kekuatan inti pusaka yang selama ini memang kami meminjam pada beberapa teman yang kebetulan pameran pusaka pada malam hari ini, dan maka dari itu saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan sampai bertemu kembali di tahun yang akan datang, dan kita persiapkan mudah-mudahan masyarakat luas nanti akan lebih banyak mengetahui bagaimana arti daripada jenis pusaka ini. Demikian, terima kasih kepada pemirsa Mahameru TV. Mudah-mudahan bisa berjumpa kembali. Terima kasih. Di antara para pencinta kolektor keris, secara tidak tertulis ada semacam peraturan yang penting untuk diingat ketika